Benarkah wayang ada wabah atau pagebluk atau wabah seperti Congorna? Oke, stay tune terus di channel saya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, undang di like dan subscribe channel ini di sini. Oke, stay tune terus, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kita channel Raden Riko TV. Di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang tema yang ada di thumbnail, yaitu apakah di wayang ada wabah ataupun pagebluk. Pagebluk itu adalah istilah untuk orang Jawa untuk mengatakan namanya wabah. Istilah Jawa kalau wayai pagebluk itu biasanya kalau esuk loro sore ngemasi, yen bengi loro esuk tumekeng pati, yang artinya kalau pagi sakit malamnya ngemasi, artinya ngemasi untuk dibuntel ataupun dibungkus menjadi pocongan gitu. Dan kalau malam sakit paginya sudah tewas ataupun meninggal. Nah, didefinisikan juga dengan kurang sandang pangan kelawan bugo, yang artinya sandang pangan dan papan sendiri sudah kurang. Yang hikmahnya itu ada tiga, yaitu satu adalah ujian dari Tuhan, dua adalah musibah dari Tuhan, yang ketiga adalah azab dari Tuhan. Kita harus bisa membedakan. Yang satu adalah ujian. Lah, cobaan kok menjadi ujian? Lah, ujian ini dikhususkan oleh orang-orang baik. Artinya orang-orang baik, Tuhan itu menguji kesabaran manusia dengan kekurangan makanan, dengan penyakit, dengan rasa ketakutan, dengan rasa meninggal, untuk menjadikan derajat manusia semakin tinggi lagi. Kedua adalah musibah. Musibah itu Gusti Allah itu mengingatkan kepada manusia terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan sudah melampaui batas, dan manusia diberi cobaan itu agar tidak mengulanginya lagi ataupun tobat. Nomor tiga itu adalah azab. Azab itu Gusti Allah itu menurunkan sesuatu azab ataupun cobaan yang sangat pedih yang diberikan kepada manusia yang ingkar terhadapnya, yang tetap berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Nah, yang pertama adalah Wahyu Topengwojo. Tokoh internya adalah Raden Gatotkaca ini. Diceritakan sakit gitu. Katanya terkawat, tulangnya besi, matanya nekeran, nguyuhe kopi. Ya enggak gitu juga kali. Namanya manusia itu pasti punya kelemahan. Yang sempurna itu Gusti Allah. Singkatnya, Raden Gatotkaca itu menderita sakit yang nggak bisa disembuhkan oleh apapun. Beberapa hari sampai beberapa bulan dia cuma tiduran di keputren, sampai Raden Werkudara, bapaknya sendiri pun bingung terhadap anaknya yang kena penyakit. Ditanya nggak mau jawab, tiduran saja, badannya panas dan juga kaku badannya, seperti nggak bisa bergerak. Nah, di lain waktu, tapi satu cerita juga Wahyu Topengwojo,
dewa bakal menurunkan yang namanya Wahyu Topeng Wojo. Wahyu Topeng Wojo itu adalah isyarat kekuatan dari dewa, yang siapa yang menerima itu akan menambah kekuatannya dikala mau menjadi senopati di Perang Agung Baratayuda Jayabinangun. Nah, wahyu itu diperebutkan oleh yang namanya Bumo Narakasura, putranya Prabu Sri Bathara Kresna, anaknya yang mau kepengen Wahyu Topeng Wojo itu ngeripeh ataupun meminta kepada ayahnya sang Prabu Sri Bathara Kresna. Bapak diminta oleh anak itu kan nggak bakal menolak. Prabu Sri Bathara Kresna sowan ataupun datang kepada sang Pukulun Bathara Antaboga ataupun dewanya Bumi Sabtuju. Kok datang ke Bathara Antaboga? Karena dia itu adalah ketua dari Kresna. Lah, Antaboga sendiri pun sowan kepada sang Pukulun Bathara Guru, dan saat itu juga meminta wahyu untuk diberi kepada Antaboga, padahal mau diberikan kepada si Gatotkaca. Lah, suatu cerita wahyu diberikan kepada Antaboga karena dia sudah memaksa, kalau tidak diberikan mau digoncang habis kahyangan. Wahyu diberikan kepada Antaboga, direbut oleh si Wisanggeni yang diberitahu oleh sang Bathara Narada. Perang sang Kresna dan mertuanya dengan si Wisanggeni, dua-duanya menjadi raksasa yang sangat besar dan diperebutkan wahyu tersebut. Wahyu tersebut digenggam oleh Wisanggeni, dapat dan dibuang ke Marcapada. Dan wahyu tersebut nggak bakalan hilang karena wahyu itu sudah mesti ngerti manjingi wahyu itu di mana. Lah, wahyu manjing ataupun masuk di dalam Raden Gatotkaca, dan seketika Raden Gatotkaca pulih seperti semula dan menerima tantangan dari kakaknya yaitu Bumo Narakasura. Si Bumo Narakasura tersebut mau menghancurkan si Gatotkaca, nggak bisa karena Gatotkaca itu sakti mandraguna, didatangi oleh sang Hyang Antaboga yang adalah kakeknya tersebut. Diberilah yang namanya bangkiak emas dari sang Hyang Antaboga tersebut. Sandal emas itu tersebut disuruh untuk melemparkan ke mukanya si Raden Gatotkaca. Lah, seketika dilemparkan di mukanya Gatotkaca dan pak, kena mukanya, hilang seketika kebagusan dari Raden Gatotkaca karena aslinya Raden Gatotkaca kan seorang raksasa. Ketika menjadi mukanya seperti raksasa tersebut dan langsung malu. Lah, dibantulah sang Raden Gatotkaca tersebut dengan Bathara Guru yang dimarahi oleh Semar. Diberilah namanya topeng perunggu. Dipakailah topeng perunggu dan menjadi pulih sedia kala, dan Raden Gatotkaca mungsuh dengan Bumo tersebut. Bumo kalah dan Bumo tersebut kecewa dengan orang tua dan juga simbahnya tersebut, kok enggak membantu terhadap Bumo, malah membantu para Pandawa. Dan dia sudah sumpah, kalau ayah tetap membantu dengan para Pandawa, jangan salahkan kalau anak ini durhaka terhadap orang tua. Nah, selesai cerita tuh. Nah, ini dari sisi ujiannya adalah Raden Gatotkaca ini diberi sebuah derajat yang tinggi. Yang sebelumnya adalah sakit, diberi ujian penyakit oleh dewa, dan seketika Raden Gatotkaca tersebut diberi sebuah kekuatan dan malah diberikan nugrahan lagi sebuah wahyu topeng perunggu.
yang kekuatannya lebih besar daripada Wahid Topengwojo. Yang kedua adalah lakon Salyo Gugur. Baratayuda itu sudah banyak korban yang bergelimpangan. Yang satu contohnya adalah Begawan Bisma yang belum mati, senadyan sudah tertancap beribu-ribu panah. Prabu Duryudono yang marah terhadap para punggawa tersebut, yang salah satu punggawanya adalah mertuanya sendiri, yaitu sang Prabu Salyopati atau Prabu Salyo diece, dan dia sebagai ratu pun nggak mau, dan Prabu Salyopati maju di medan perang menjadi senopati dari negara Hastina atau wakil dari Kurawa, dan musuhnya adalah Prabu Puntadewa, kesatria yang sudah cakap di medan perang melawan Prabu Puntadewa yang lemar. Hidup pendek murah telek. Para Pandawa sudah bingung dan menjadikan Prabu Puntadewa sebagai senopati. Nah, singkat cerita, Prabu Salyopati mengerahkan segala ajiannya ataupun kekuatannya. Dia mempunyai ajian, yaitu ajian Condo Birowo, yang kekuatannya adalah bisa mengeluarkan raksasa kecil ataupun tuyul. Nah, raksasa kecil ini kalau dibunuh satu aja bisa mengembang menjadi 2. Lah, 2 ini dibunuh menjadi 4. 4 ini dibunuh menjadi 6. 6 ini dibunuh menjadi 8. 8 menjadi 10. 10 menjadi, kalau dibunuh terus lama-lama ngebai bawono atau memenuhi jagat seisinya. Nah, ini yang Raden Werkudara ataupun Raden Arjuna sendiri pun tidak berani dan tidak kuat, karena mau sebegitu gimana pun yang namanya ajian ini pun nggak bisa dihilangkan karena sulit sekali. Nah, solusinya Prabu Puntadewa gimana? Bukan dengan cara represif, tapi dengan cara pasifnya Raden Puntadewa. Yang saya terkesan, saya ini juga menyimak cerita ini juga dari sesepuh dari Tulungagung, budayawan dari Tulungagung, yaitu Pak Wawan Susetya. Facebooknya Wawan Susetya. Dia adalah budayawan dan juga dalang. Dia mempunyai solusi bagaimana caranya untuk membunuh raksasa tersebut. Lah, dengan cara pasif, dengan cara berdiam diri. Prabu Salyo itu punya ajian yang namanya Condo Birowo itu. Condo Birowo itu kan dari sang Begawan Bagaspati. Dia adalah seorang raksasa, tapi sama seperti Prabu Puntadewa, punya ludiro seta ataupun darah putih yang suci, nggak mau bertengkar dengan orang lain, nggak mau menyakiti dengan orang lain. Makanya Bagaspati itu walaupun dia raksasa, dia mempunyai ludiro seta ataupun getih putih ataupun darah putih yang artinya suci, dijadikan sebagai mantu. Nah, Begawan Bagaspati memberikan kekuatannya dengan dia mukswa di dalam badannya si Norosomo yang menurunkan ilmu ataupun ajian Condo Birowo ini. Lah, Wekasi ataupun pesannya, siap kalau kamu bertarung dengan orang yang mempunyai darah putih, aku dan ajianku akan menyatu di dalamnya dan kamu akan kehilangan kekuatanku. Nah, ini Prabu Puntadewa berdiam diri dan seketika mengeluarkan yang itu namanya Pusaka Jamus Kalimosodo. Kalau dalam Islam kalimah syahadah. Kalau panah
yang dibawa Prabu Puntadewa tersebut dipasang namanya Pusaka Jamus Kalimasada. Nah ini kelemahan sang Prabu Salya dipanah oleh panah sang Prabu Puntadewa tersebut, dan seketika raksasa tersebut hilang musnah dan menyatu kepada Prabu Puntadewa, dan sang Prabu Salya mati tertancap oleh panah yang diberi Jamus Kalimasada. Nah ini hikmahnya adalah musibah. Musibah ini adalah semua orang punya dosa, tapi bagaimana caranya kita untuk bertobat dan tidak melakukan. Gusti Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Insya Allah kalau kita bertobat meminta ampun, insya Allah nggak bakal mengecewakan kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu aja guys, sudah saya istilahkan yang namanya wabah ataupun pagebluk itu, yang hikmahnya ada 3, yaitu ujian, musibah, dan juga azab. Buat teman-teman yang udah subscribe, matur nuwun dari support kalian. Untuk teman-teman yang belum subscribe, like dan subscribe di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Share ke teman-teman kalian yang pencinta budaya, yang belum pencinta budaya juga share untuk bisa demen terhadap budaya. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.